Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-temanku sekalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Ya, teman-teman, kembali lagi di channel Dani Ahmad Kusuma. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bahasa Arab dasar di buku Durusul Lughatil Arabiyyah ala Thariqatil Hadisah, yang mana buku ini dikarang oleh Al-Ustadz Imam Zarkasi wal Ustadz Imam Syubbani. Nah, di buku Durusul Lughatil Arabiyyah ini, hari ini kita akan bersama-sama belajar di Ad-Darsus Tsani, ya. Ad-Darsus Tsani yaitu tentang kalimat atau kata-kata muannas, ya. Muannas. Di pertemuan sebelumnya di Ad-Darsul Awal kita sudah bersama-sama belajar tentang kata-kata dan kalimat yang muzakkar, ya. Diulangi sekali lagi, kita flashback sedikit. Kata-kata di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua, yaitu muzakkar dan muannas. Muzakkar itu lebih condong ke jenis kelamin laki-laki, dan muannas itu lebih condong ke jenis kelamin perempuan. Nah, sedangkan ciri-ciri yang muzakkar itu salah satunya yang paling gampang ditemui adalah kosakatanya tidak diakhiri dengan huruf ta marbutoh atau huruf tun, ya. Sedangkan muannas diakhiri dengan huruf tun. Oke, sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, al-mufradat, kita mufradatnya dulu ya. Yang pertama ada sabburatun. Nah, ini lembaran bukunya di Durusul Lughatil Arabiyyah, ya. Sudah dipasang di sini dan kita tulis supaya lebih besar mufradatnya. Sabburatun, tallasatun, mistaratun, minasyatun, kurrasatun, mimhatun, nafizatun, miknasatun. Ya, kita bahas satu persatu. Sabburatun. Sabburatun artinya papan tulis. Tallasatun artinya penghapus untuk papan tulis. Mistoratun artinya penggaris. Minasyatun artinya kemoceng. Kurrasatun artinya buku tulis atau buku catatan. Mimhatun artinya penghapus, tapi untuk penghapus pensil. Bedanya mimhatun dengan tollasatun. Tollasatun biasanya untuk menghapus di papan tulis, entah itu papan tulis yang menggunakan spidol atau menggunakan kapur. Sedangkan mimhatun itu untuk penghapus pensil, ya. Nafizatun, selanjutnya nafizatun artinya jendela. Miknasatun artinya sapu. Nah, kita lihat di buku Durusul Lughah yang di dalam kotaknya juga, ya, yang ini sudah kita tulis di sini ya. Diingat-ingat, boleh ditulis di buku catatan kalian untuk memudahkan dalam mengingat-ingatnya. Nah, jika kalian perhatikan setiap mufradat, ya, setiap kosakata yang ada di sini, saburatun, tollasatun, mistoratun, minasyatun, kurasatun, mimhatun, nafizatun, dan miknasatun, maka kalian akan menemukan bahwa setiap kosakata atau setiap kata dari kosakata tersebut diakhiri dengan huruf ta marbuto atau ta yang tertutup, ya. Dilihat di situ, saburotun, tollasatun, mistorotun, minasyatun, kurrasatun, mimhatun, nafizatun, miknasatun. Itu semuanya diakhiri dengan huruf ta marbuto atau diakhiri dengan tun, ya, supaya
lebih mudah kita bilang aja diakhiri dengan tun. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kosakata bentuk muannas ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke bawahnya, itu ada beberapa kalimat ya. Kita pilih yang 6 kalimat yang pertama yang paling atas. Hadhihi sabburatun. Tilka mistoratun. Hadhihi tollasatun. Tilka nafizatun. Hadhihi kurrasatun. Tilka minasyatun. Nah, jika kalian lihat di sini ada menggunakan hadhihi dan tilka ya. Di pertemuan yang lalu di bentuk muzakkar itu kita memakai hadza dan zalika. Silahkan bagi yang belum melihat atau menyimak video tentang bab 1 atau ad-darsul awal, silahkan putar videonya. Di situ ada keterangan, sudah kita bahas bahwa kosakata muzakkar itu menggunakan hadza dan zalika. Hadza untuk ini dan zalika untuk itu. Nah, sedangkan di muannas ya, kita tidak boleh memakai hadza dan zalika, tapi kita memakai hadhihi dan tilka. Hadhihi untuk ini, tilka untuk itu ya, untuk mengatakan ini, dan tilka untuk mengatakan itu. Contoh, hadhihi sabburatun. Ini adalah sebuah papan tulis. Kita tidak bisa mengatakan hadza sabburatun karena hadza untuk kalimat kosakata muzakkar. Dan juga di sini kita tidak boleh bilang zalika mistoratun, itu penggaris. Tidak, tapi artinya sama, sebenarnya artinya sama, tapi penggunaannya beda. Kalau zalika itu untuk muzakkar yang tidak ada tunnya ya, ciri-ciri paling mudah kita pahaminya. Oke. Hadhihi tollasatun. Ini adalah sebuah penghapus papan tulis. Tilka nafizatun. Itu adalah sebuah jendela. Hadhihi kurrasatun. Ini adalah sebuah buku tulis atau buku catatan. Tilka minasyatun. Itu adalah sebuah kemoceng. Nah, sudah paham ya untuk hadhihi dan tilka. Hadhihi untuk mengatakan ini dan tilka untuk mengatakan itu. Sedangkan hadza dan zalika itu untuk bentuk muzakkar ya. Karena ini muannas, kita memakai hadhihi dan tilka. Oke. Selanjutnya kita beranjak ke kalimat yang ada di bawahnya. Ma hadhihi. Nah, ini bentuk tanya ya. Bentuk tanya. Kalau kemarin kita memakai ma hadza, sekarang kita memakai ma hadhihi. Kita baca dulu. Ma hadhihi. Hadhihi kurrasatun. Tilka kurrasatun. Ma hadhihi. Hadhihi mimhatun. Baris kedua. Tilka mimhatun. Baris ketiga, ma hadhihi. Hadhihi sabburatun. Tilka sabburatun. Nah, ini adalah bentuk tanya dari muzakkar, muannas, maaf ya. Afwan, muannas, kita sedang membahas muannas. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi kurrasatun, ini adalah sebuah buku tulis. Tilka kurrasatun, itu adalah sebuah buku tulis. Nah, kita boleh mengganti ma hadhihi menjadi ma tilka misalnya. Kalau bendanya jauh, apa itu? Itu adalah
buku tulis, ya. Ma hadhihi, hadhihi mimhatun, ya. Apa ini? Ini adalah sebuah penghapus pensil. Atau kalau memakai tilka jawabnya, boleh kita bilang itu tilka mimhatun, ya. Ma hadhihi, hadhihi saburatun. Ini adalah sebuah saburoh atau papan tulis. Tilka saburatun, itu sebuah papan tulis. Nah, ini adalah bentuk tanya dan bentuk jawaban, ya. Di apa namanya? Dimulai dengan ma, ya. Ma hadhihi, apa artinya? Apa ini? Gitu. Jadinya ya. Ini adalah untuk menanyakan suatu benda, apa bendanya itu? Ma hadhihi, hadhihi kurrasatun. Tidak bisa kita menggunakan mahadza. Mahadza itu untuk mudzakkar, karena ini muannas ada tunnya, maka kita memakai mahadhihi seperti itu. Selanjutnya kita lihat di baris yang paling bawah, kalimat-kalimat yang paling bawah, ahadhihi minasyatun, di baris pertama. Apakah? Kalau tadi kan dimulainya dengan ma itu untuk menanyakan benda, bendanya itu apa gitu. Kalau ini ahadhihi minasyatun, untuk menanyakan tentang mencari jawaban iya atau tidak. Nah, gitu. Untuk menanyakan pilihan, ya. Ahadhihi minasyatun, apakah ini sebuah kemoceng? Naam, hadhihi minasyatun. Ya, ini adalah sebuah kemoceng. Ahadhihi saburatun? Naam, hadhihi saburatun. Ini adalah sebuah papan tulis. Ahadhihi mistoratun, apakah ini sebuah penggaris? Naam, hadhihi mistoratun. Oh, ini itu ada salah tulis, ya, ada tilkanya, ya, gitu. Ahadhihi mistoratun? Naam, hadhihi mistoratun, atau naam tilka mistoratun. Seperti itu boleh. Selanjutnya ahadhihi nafizatun, ya, ini dua baris terakhir ini ada hadhihi, ada tilka, ya. Dipilih salah satu aja. Boleh naam hadhihi nafizatun, boleh naam tilka nafizatun. Tapi kalau kita ngelihat di buku di baris terakhir itu jawabannya naam hadhihi nafizatun. Sedangkan yang baris ketiga naam tilka mistoratun. Ya, itu adalah sebuah penggaris. Seperti itu. Ini adalah pelajaran kita di bab 2 atau ad-darsus tsani di buku Durusul Lughatil Arabiyyah ala Thariqatil Hadisah, ya. Biasanya buku ini dipakai di pondok-pondok pesantren modern yang ada di Indonesia, ya. Gitu. Jadinya untuk hari ini kita belajar tentang kosakata muannas dan contoh-contoh kalimat, entah itu kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan, ya. Bisa diawali dengan ma, bisa juga diawali dengan a. Ahadhihi minasyatun, yang di baris pertama tuh, ya. Ahadhihi minasyatun, apakah ini sebuah minasyah atau kemoceng? Naam, hadhihi minasyatun. Ya, ini adalah sebuah kemoceng. Kalau tidak berarti la. Hadhihi misalnya mistoratun. Tidak, ini adalah sebuah mistoroh atau penggaris, gitu. Ini bab 2 untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan sampai sini. Jika ada yang belum paham, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjutnya. Gitu. Terima kasih untuk perhatiannya.
Syukron, kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu bersemangat dalam belajar bahasa Arab. Syukron, jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.